Untuk mempersiapkan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2024, khususnya untuk posisi apoteker, Anda perlu memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik apoteker. Penyusunan rencana praktik apoteker dalam konteks ini biasanya mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan kemampuan praktis dan teori apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda pelajari dan persiapkan dalam menyusun rencana praktik apoteker untuk ujian SKB CPNS 2024. 1. Standar kompetensi apoteker. Sebagai apoteker, Anda perlu memahami Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKI) yang meliputi kompetensi dasar, kemampuan dalam memberikan layanan farmasi yang mencakup obat, alat kesehatan, kosmetik, dan produk farmasi lainnya. Kompetensi spesifik, keterampilan praktis dalam meracik, memberikan konseling obat, dan melakukan pemantauan terapi obat (PTO). 2. Tugas dan peran apoteker dalam layanan kesehatan. Pelajari secara mendalam peran apoteker dalam tim kesehatan, antara lain, distribusi obat, mengelola distribusi obat yang tepat sesuai dengan resep dokter. Penyuluhan obat, memberikan edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat yang benar. Pemantauan terapi obat, memastikan bahwa pengobatan yang diberikan aman dan efektif untuk pasien. 3. Proses penyusunan rencana praktik. Rencana praktik apoteker yang baik harus mencakup beberapa komponen utama, seperti identifikasi masalah, menyusun analisis awal terkait dengan kebutuhan farmasi pasien atau situasi yang dihadapi di fasilitas kesehatan tempat praktik. Perencanaan tindakan, menyusun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, seperti pengelolaan obat, konsultasi dengan dokter, dan edukasi kepada pasien. Tujuan yang jelas, menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai, misalnya memastikan pasien mendapatkan terapi yang tepat atau mengurangi efek samping obat. 4. Pemahaman terhadap regulasi dan etika. Pelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik apoteker, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang apoteker dan regulasi terkait lainnya. Kode etik apoteker, etika profesional dalam melaksanakan praktik apoteker untuk menjaga integritas dan kualitas layanan. 5. Penyusunan rencana praktik berdasarkan kasus. Dalam ujian SKB, Anda akan dihadapkan pada berbagai kasus klinis yang memerlukan Anda untuk menganalisis informasi medis pasien, termasuk penyakit, terapi yang diberikan, dan obat yang digunakan. Menyusun rencana terapi obat (RTO) jika diperlukan. Menyusun rencana manajemen obat, terutama jika terjadi interaksi obat, efek samping, atau masalah kepatuhan pasien. 6. Keterampilan komunikasi. Sebagai apoteker, Anda harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, baik dengan pasien maupun dengan tim medis lainnya, dokter, perawat. Fokus pada hal-hal berikut: konseling obat, menjelaskan cara penggunaan obat dengan jelas dan efektif kepada pasien. Keterampilan dalam diskusi tim, berkomunikasi dengan dokter dan perawat terkait terapi pasien, terutama dalam penyesuaian dosis atau perubahan terapi. 7. Simulasi kasus dan latihan praktik. Latihan penyusunan rencana praktik berdasarkan skenario yang diberikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan kasus atau situasi klinis. Simulasi pemecahan masalah terkait obat-obatan, seperti kasus penggunaan obat yang tidak tepat atau masalah terkait interaksi obat. Perhatikan juga soal-soal yang sering muncul dalam ujian SKB apoteker yang berkaitan dengan pengelolaan obat, farmakologi, dan terapi obat. 8. Pengelolaan resep dan pemberian obat. Pelajari bagaimana cara memeriksa resep dokter, terutama jika ada indikasi kesalahan atau ketidaksesuaian antara dosis, jenis obat, atau kontraindikasi. Ketahui prosedur pengelolaan obat di apotek, termasuk penyimpanan obat dan pemantauan penggunaan obat di fasilitas kesehatan. 9. Teknologi dalam praktik apoteker. Pelajari penggunaan sistem informasi farmasi dan teknologi kesehatan yang digunakan dalam praktik apoteker, seperti aplikasi untuk pencatatan dan pengelolaan obat. 10. Evaluasi kinerja dan refleksi. Dalam menyusun rencana praktik, Anda harus mencakup mekanisme evaluasi dan tindak lanjut dari tindakan yang telah dilakukan. Pertimbangkan bagaimana cara melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Soal nomor 1, kasus pemantauan terapi obat. Seorang pasien wanita,
usia 45 tahun, datang ke apotek dengan resep yang terdiri dari amlodipin 5 mg, 1 kali sehari. Lisinopril 10 mg, 1 kali sehari. Simvastatin 20 mg, 1 kali sehari. Pasien mengeluhkan pusing ringan dan merasa agak lemas setelah memulai pengobatan ini beberapa hari yang lalu. Dari riwayat medis, diketahui pasien memiliki hipertensi dan kolesterol tinggi, tetapi tidak memiliki riwayat penyakit ginjal atau gangguan hati. Pertanyaannya, apa yang perlu Anda lakukan sebagai apoteker dalam menangani resep ini? A. Menyerahkan obat tanpa pengecekan lebih lanjut karena sudah sesuai resep. B. Memverifikasi dosis dan frekuensi penggunaan obat sesuai dengan resep dan memberitahu pasien mengenai efek samping potensial, seperti pusing. C. Menyarankan pasien untuk mengganti obat dengan dosis yang lebih rendah tanpa berkonsultasi dengan dokter. D. Tidak memberikan obat tersebut karena pasien mengeluhkan pusing, yang menunjukkan adanya interaksi obat. Jawabannya adalah B. Memverifikasi dosis dan frekuensi penggunaan obat sesuai dengan resep dan memberitahu pasien mengenai efek samping potensial, seperti pusing. Soal nomor 2, kasus pengelolaan obat dan konseling pasien. Pasien pria, usia 60 tahun, datang ke apotek dengan resep untuk metformin 500 mg, 2 kali sehari, gliclazid 80 mg, 1 kali sehari, amlodipin 5 mg, 1 kali sehari. Riwayat medis pasien menunjukkan diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi. Pasien juga mengeluhkan kaki sering kesemutan, terutama di malam hari. Apa yang harus Anda sampaikan kepada pasien terkait penggunaan obat-obatan tersebut? A. Tidak perlu memberikan edukasi karena obat sudah sesuai dengan indikasinya. B. Berikan informasi tentang cara mengonsumsi obat-obatan ini tanpa perlu menjelaskan efek samping. C. Informasikan bahwa gliclazid dapat menyebabkan hipoglikemia, dan amlodipin dapat menurunkan tekanan darah, sehingga pasien perlu memantau gula darah dan tekanan darah secara rutin. D. Sarankan pasien untuk berhenti mengonsumsi gliclazid dan amlodipin untuk menghindari efek samping. Jawabannya adalah C. Informasikan bahwa gliclazid dapat menyebabkan hipoglikemia, dan amlodipin dapat menurunkan tekanan darah, sehingga pasien perlu memantau gula darah dan tekanan darah secara rutin. Soal nomor 3, kasus pengelolaan resep obat. Seorang pasien wanita, usia 25 tahun, datang ke apotek dengan resep untuk paracetamol 500 mg, 3 kali sehari jika diperlukan. Cetirizine 10 mg, 1 kali sehari pada malam hari. Pasien mengeluhkan demam ringan, sakit kepala, dan pilek. Anda juga mengetahui bahwa pasien sedang menyusui. Apa yang perlu Anda periksa terkait obat-obatan ini sebelum diberikan kepada pasien? A. Pastikan dosis paracetamol sudah sesuai untuk demam dan sakit kepala pada dewasa. B. Pastikan cetirizine dapat digunakan dengan aman karena tidak mempengaruhi ASI. C. Pastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap paracetamol atau cetirizine. D. Semua jawaban benar. Jawabannya ada D. Semua jawaban benar. Soal nomor 4, kasus penanganan efek samping obat. Pasien pria, usia 50 tahun, mulai mengonsumsi ibuprofen 400 mg, 3 kali sehari, setelah didiagnosis dengan radang sendi. Setelah beberapa hari mengonsumsi obat ini, pasien mengeluhkan sakit perut, mual, dan tinja berdarah. Apa yang perlu Anda lakukan sebagai apoteker ketika menerima keluhan ini? A. Sarankan pasien untuk mengurangi dosis ibuprofen. B. Segera menyarankan pasien untuk menghentikan penggunaan ibuprofen dan segera berkonsultasi dengan dokter. C. Menyatakan bahwa gejala ini wajar dan tidak perlu khawatir. D. Mengganti ibuprofen dengan obat antiinflamasi nonsteroid, NSAID, lain tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jawabannya adalah B. Segera menyarankan pasien untuk menghentikan penggunaan ibuprofen dan segera berkonsultasi dengan dokter. Soal nomor 5, kasus interaksi obat. Seorang pasien pria, usia 55 tahun, mengonsumsi obat-obat berikut. Warfarin 5 mg, 1 kali sehari.
Asam mefenamat 500 mg, 3 kali sehari, jika diperlukan. Pasien datang ke apotek dan mengeluhkan adanya memar pada kulitnya dan sedikit pendarahan dari gusi. Apa yang perlu Anda periksa sebagai apoteker sebelum memberikan saran kepada pasien? A. Memeriksa apakah dosis warfarin sudah tepat dan memastikan tidak ada interaksi obat dengan asam mefenamat. B. Menyarankan pasien untuk mengurangi dosis warfarin dan berhenti mengonsumsi asam mefenamat. C. Memberikan nasihat umum tentang pendarahan, tanpa perlu memeriksa interaksi obat. D. Menyarankan pasien untuk melanjutkan pengobatan tanpa perlu khawatir tentang memar atau pendarahan. Jawabannya adalah A. Anda harus memeriksa apakah dosis warfarin sudah tepat dan memastikan tidak ada interaksi obat dengan asam mefenamat. Soal nomor 6, kasus konseling pasien tentang penggunaan obat. Seorang pasien wanita, usia 35 tahun, datang ke apotek dengan resep amoxicillin 500 mg, 3 kali sehari selama 7 hari, untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan atas. Pasien mengeluhkan mual dan diare ringan setelah mengonsumsi antibiotik ini selama 2 hari. Apa yang harus Anda sampaikan kepada pasien mengenai efek samping ini? A. Tidak perlu khawatir, diare adalah efek samping umum dari amoxicillin. B. Sarankan untuk berhenti mengonsumsi antibiotik dan konsultasikan ke dokter. C. Anjurkan pasien untuk mengonsumsi probiotik dan melanjutkan pengobatan sesuai dosis. D. Beritahu pasien untuk berhenti menggunakan obat ini karena efek sampingnya berbahaya. Jawabannya adalah C. Anjurkan pasien untuk mengonsumsi probiotik dan melanjutkan pengobatan sesuai dosis. Jangan lupa komen di bawah, apa jawaban yang menurut kamu paling tepat.